Selamat siang pemirsa, dari kantor Sekretariat DPC Demokrat Sorong Selatan, kami laporkan jalannya peresmian kantor sekretariat yang akan menjadi prasyarat setiap partai untuk melengkapi dokumen pendaftaran partai yang telah dimulai sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 14 Agustus tahun 2022. Meskipun pemilu dan pilkada baru akan dilaksanakan 2 tahun ke depan, tetapi suasana sudah mulai terlihat dari arak-arakan dan juga konvoy, seperti yang telah terlihat di belakang saya. Baik pemirsa, telah hadir pada saat ini Sekretaris DPD Demokrat yang diwakili yaitu Bapak Yongki Fonataba dan juga Ketua DPC Partai Demokrat Sorong Selatan yaitu Bapak Yance Salambau. Penyelenggaraan pemilu demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan nasional dan daerah. Karena pemilu dan pilkada berfungsi memilih pemimpin yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Sebagai salah satu sarana legitimasi kekuasaan, pemilu aspiratif dan demokratis perlu dipersiapkan untuk memberi peluang yang sama dengan semua untuk ikut berpartisipasi dan memberi keleluasan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihan yang bebas, tanpa tekanan, dan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Esensi utama penyelenggaraan pemilu dan pilkada inilah yang disampaikan Wakil Bupati Sorong Selatan Alphonse Sesa saat mewakili pemerintah daerah menghadiri peresmian Sekretariat DPC Demokrat Sorong Selatan Sabtu 6 Agustus 2022. Organisasi itu juga sangat ditentukan oleh kualitas pemimpinnya. Pemimpin itu cerdas, dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya, tapi kalau pemimpin tidak cerdas, tidak ada sesuatu yang dihasilkan. Begitu. Oleh sebab itu, mari kita taruh harapan pada kita harap bahwa dengan hadirnya Yance sebagai ketua ketua Partai Demokrat ini, hasil pemilu 2024 DPRD Kabupaten Sorong Selatan didominasi oleh kader-kader dari Partai Demokrat. Yang kita harapkan adalah kader-kader yang punya kualitas, kader-kader yang mampu, kader-kader yang tahu, bukan datang duduk saja nanti tipu-tipu dapat honor langsung tanda tangan. Dipercaya rakyat itu berarti bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, dipercaya rakyat itu berarti ini tidak benar, ini tidak bisa kita cek ini kenapa begitu. Kalau fungsi ini bisa berjalan dengan baik, pasti harapan-harapan seluruh rakyat ini akan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini anak ini, Yance ini anak cerdas. Saya pernah, kami dua kuliah sama-sama di fakultas yang berbeda. Terus kami dua tamat juga sama-sama, wisuda sama-sama. Kami dua dapat beasiswa sama-sama, kan? Jadi kami kuliah tuh angkatan kita yang terima beasiswa itu semester 3 di Fakultas Hukum tuh Yance, divisi itu saya dengan Yance Ambaho. Tahu Yance Ambaho ya? Itu juga cerdas juga. Terus kita wisuda sama-sama, saya duluan kerja jadi pegawai negeri. Tapi manusia ini dia terang mau jadi pegawai. Motivasi Wakil Bupati tak hanya disampaikan dalam sambutan, namun melalui suara emasnya saat menghibur kader dan simpatisan partai yang hadir menyaksikan peresmian Sekretariat DPC Demokrat Sorong Selatan. Kita selalu bersama. Semua rasa di hatiku.
Sekretaris DPD Demokrat Papua Barat Yongki Fonataba mengapresiasi inisiatif Ketua DPC Demokrat Sorong Selatan terpilih Yance Salambau karena telah memperlihatkan langkah awal yang diyakini bisa mengangkat nama Partai Demokrat di Sorong Selatan. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adikku, saudara-saudaraku yang saya cintai, terutama Bapak Ibu saudara-saudara yang non Papua dan juga yang mengatakan diri adalah orang asli Papua. Kita ada di negeri hijau. Negeri ini mencintai kita, karena itu kita juga harus mencintai negeri ini. Dan hari ini ada perubahan besar yang terjadi menjelang 2024 nanti, bahwa eskalasi politik di Sorong Selatan itu sudah berubah. Sekarang Partai Demokrat di Sorong Selatan setelah muscap yang kita laksanakan lalu itu menghasilkan seorang pemimpin yang betul-betul pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang punya berpikirnya mau memajukan daerahnya. Betul? Yaitu Pak Yance Salambau. Yang mendukung Pak Yance Salambau, saya minta tepuk tangannya lebih keras. Luar biasa. Tadi ketika kami dari Sorong, kami berpikir cuma datang, mungkin tidak lebih dari 50 orang kita kumpul di Sekretariat Partai Demokrat yang baru ini, terus kemudian prosesinya kita laksanakan, terus kemudian peresmian sudah selesai, terus ada hiburan. Ternyata begitu kami masuk dari Wermit tadi, kami melihat, wah, luar biasa. Oh, belum semua ya? Baik. Bagaimana respon Ketua DPC Demokrat Sorong Selatan terpilih Yance Salambau terhadap penilaian Wakil Bupati dan Sekretaris DPD Demokrat Papua Barat akan kami hadirkan setelah jeda iklan berikut ini. Menyingkapi pujian Wakil Bupati Sorong Selatan dan apresiasi Sekretaris DPD Demokrat Papua Barat ditanggapi oleh Ketua DPC Demokrat Sorong Selatan Yance Salambau dengan merendahkan diri karena belum menunjukkan sesungguhnya apa yang menjadi visinya untuk memajukan Demokrat di Sorong Selatan. Baik, yang saya hormati Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat, dalam hal ini yang diwakili oleh Saudara Sekretaris Yongki Fonataba. Siapa yang belum kenal Yongki Fonataba? Kenal semua. Saya dulu pertama belum kenal, saya cuma tahu nama saja. Dan sekarang kita akan bergandeng bersama. Juga saudaraku Roy sebagai Kepala BPU KK Partai Demokrat Provinsi Papua Barat, dan dua saudara-saudari yang saya lupa namanya, nanti saya akan tahu. Ya, terima kasih atas kedatangan DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat di Tanah Tehi. Yang saya hormati teman saya, sahabat saya, kolega saya, aparat pemerintah umum di Papua, Dr. Alphonse Eden. Coba berdiri, masih kuat berdiri nggak tidak? Ya. Ini orang pemerintahan umum. Kemudian yang lainnya ditafsirkan sendiri saja. Yang saya hormati Kapolres Sorong Selatan, dalam hal ini yang diwakili oleh Pak Sultan.
Terima kasih atas kedatangannya. Semua ketua-ketua ikatan dari seluruh Indonesia yang saya tidak sebut satu persatu, yang hari ini hadir untuk Tanah Tehi. Tepuk tangan. Yang saya hormati Ketua LMA, Lembaga Masyarakat Adat Sorong Selatan. Yang sah ya? Kenapa? Ada yang tidak sah kan? Ada PLT ya? Ada PLT ya? Tidak. Yang sah, Saudara Tripus Momot, kakakku, terima kasih atasnya. Dan semua hadirin tamu undangan yang tidak saya sebut satu persatu, kakak-kakak, adik-adik, dan seluruh warga Sorong Selatan yang hari di saat ini. Tepuk tangan untuk semua yang hadir di saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara tamu undangan yang saya hormati. Sebetulnya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Punataba itu berlebihan. Ya, itu berlebihan. Saya masih tetap sama seperti yang dulu, yang pernah saya tinggal di Kampung A. Dan saya akan tetap bersama-sama dengan rakyat saya, orang tua saya, tetangga saya, keluarga saya di Teminabuan dan untuk Sorong Selatan. Ada yang orang bilang begini tadi ya, independen saja dia bisa. Bagaimana kalau dia sudah pakai partai? Ya kan? Setuju? Setuju? Oke, baik. Saya mau melanjutkan yel-yel dari Bung Sekretaris Partai Demokrat. Masih ulang ya? Demokrat? Siap! Siap! Demokrat yang kedua setia. Demokrat? Siap! Demokrat yang ketiga jaya, jaya, jaya. Demokrat? Jaya! Oke? Kita ulang satu kali. Demokrat? Siap! Demokrat? Siap! Demokrat? Terima kasih. Juga yang saya hormati dan banggakan, saya panggil kamu semua adik, mungkin Pak Sandi ya. Ya, kakak adik saya, penyanyi top Papua dan Papua Barat, berikan tepuk tangan untuk adik Edgar Arenya dan kawan-kawan, dan kakak Sandi Betai dan kawan-kawan. Pak Robi Sawaki, saya dengar nama juga, tapi hari ini saya ya. Ini baru permulaan. Permulaan kan? Kita akan bikin yang lebih hebat. Kita akan birukan Sorong Selatan seperti kali-kali yang ada di seputar Sorong Selatan. Kita akan buat Demokrat menjadi jaya. Setuju? Pak Yongki dan teman-teman dari DPD yang saya hormati, sebetulnya banyak yang mau datang. Betul, saya tidak. Tapi saya bilang khusus saja kita dalam kota, mungkin yang terlibat langsung dalam DPAC, DPC, itu yang hadir saja. Nanti kita akan selesai meresmikan sekretariat kita, baru kita rapat, kita susun agenda-agenda kita yang lebih dahsyat ke depan. Untuk apa? Untuk memenangkan Demokrat di Sorong Selatan. Setuju? Jadi orang bilang, no, independen saja bisa, bagaimana bisa pakai partai? Coba yang lain mundur sudah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, secara pribadi saya menyampaikan terima kasih atas semua dukungan yang diberikan warga Sorong Selatan kepada kami. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua Barat, yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk pimpin partai ini 5 tahun ke depan. Saya mau katakan, kalian tidak salah pilih. Tidak salah pilih. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, ini bukan kampanye.
Jadi mungkin saya lebih memilih untuk adik-adik kita dari Jayapura untuk menghibur kita. Ya, setuju tidak? Mau sampai jam berapa ini? Pagi ya? Jam baru jam 10 lagi kamu tidur di got. Ya, jam 12 ya? Oke, tapi janji jam 8 tidak ada tidur di got. Di got ini hari ini racun banyak ini. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih untuk kalian atas kehadiran Bapak Ibu saudara, termasuk kepada aparat keamanan yang luar biasa. Terima kasih Pak Kapolres yang sudah bersama kami mengatur alur lalu lintas, termasuk yang bersama kami mengatur keamanan kita di hari ini. Memang dari awal kita tidak membayangkan keadaan seperti ini, tapi syukur karena antisipasi sudah dilakukan. Jadi sekali lagi saya berikan hormat, terima kasih kepada pihak keamanan dalam hal ini kepada Polres Sorong Selatan. Adik-adik yang jaga di pinggir jalan hampir semua saya kenal. Terima kasih untuk semuanya. Ya, teman-teman adik-adik Polantas yang jaga arahkan kami, saya berterima kasih untuk semuanya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara, saya kira ini cukup dari saya. Nanti kita kampanye baru kita bicara banyak. Hari ini jangan dulu. Ada kesempatan untuk Pak Wakil pemerintah ada. Demikian apa yang saya sampaikan. Salam hangat bagi kalian semua. Tuhan memberkati kita. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah awal Ketua DPC Demokrat Sorong Selatan terpilih dengan menghadirkan artis-artis ternama Papua di masa keemasan, yaitu Black Brothers, untuk menghibur kader dan simpatisan partai, serta orientasi ketua terpilih untuk memperkuat peran partai, dinilai Wakil Bupati Alfonsesa sebagai langkah penguatan pelembagaan organisasi partai mencetak calon pemimpin yang bisa mendekati hati rakyat. Wakil Bupati berharap Partai Demokrat mampu membudayakan prinsip-prinsip dasar partai modern yang mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial baru untuk menampung partisipasi politik, mengingat sistem kepartaian yang kokoh adalah sistem yang mampu menghadirkan organisasi partai, mengasimilasi kelompok baru dalam sistem partai politik. Dan alasannya karena dalam pengalaman menjalankan tanggung jawab sebagai wakil bupati, tak melihat peran anggota Dewan Pemenang Pemilu mengkritisi kebijakan pemerintah daerah melalui fraksi dan komisi di lembaga legislatif daerah. Sebenarnya pendidikan politik yang kita harap kepada masyarakat ini juga peran dari partai politik ini. Oleh sebab itu, dengan hadirnya kantor ini dan partai ini, kita berharap kerja-kerja Partai Demokrat di periode ini ke depan jauh lebih baik dari periode-periode sebelumnya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap partai ini sungguh sangat luar biasa dengan pendidikan politik yang terus akan dilakukan oleh partai ini. Itu sebenarnya harapan kita, sebab kita juga terbatas ya. Oleh sebab itu atas kerjasama antara pemerintah tetapi juga melalui partai politik, kita harap bisa membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat kita untuk ikut terlibat di dalam politik nanti. Haknya, hak meminta penjelasan dari eksekutif. Kenapa jalan itu tidak selesai? Kenapa jalan itu berlubang-lubang? Itu contoh. Nah, oleh sebab itu kita harap bahwa hasil pemilu 2024 khusus untuk partai ini punya kader yang ada di sana itu adalah kader-kader yang mampu, yang bisa mewakili rakyat, tahu tugasnya, sehingga menjalankan fungsinya sebagai pengawas dalam rangka mengontrol jalannya pemerintahan. Sebenarnya itu esensinya. Oleh sebab itu, kalau saya yang lihat hari ini, ya di sini DPR kita ini kan tinggal disuruh panggil pagi buka sidang, sore tutup. Pagi buka sidang, sore tutup. Kenapa bisa begitu? Apakah kalian tidak hak untuk bisa membaca? Tapi ini kan disuruh tutup, ya sudah tutup. Begitu. Oh, enggak boleh. Apalagi misalnya melakukan koreksi terhadap anggaran misalnya.
rancangan APBD misalnya, atau evaluasi keterangan pertanggungjawaban. Memang tidak ada mekanisme menjatuhkan, tetapi bahwa kewajiban DPR itu untuk memberikan catatan atas jalannya pemerintahan itu penting di situ. Nah, itu sebabnya kita harap bahwa saya dalam tugas sebagai wakil bupati, saya berharap bahwa Partai Demokrat ini, karena ketua ini orangnya cerdas, dia punya kader-kader juga pasti cerdas, yang akan menjadi bagian dari jalannya pemerintahan, proses pembangunan di Kabupaten Samosir. Bagaimana partai menyingkapi koreksi wakil bupati sebagai pembina politik? Segera kami hadirkan sesaat lagi. Macam Aceh, inilah kita orang punya lintas sepekan edisi selengkapnya. Rangkaian berita selama sepekan kami kemas dalam Lintas Sepekan. Lintas Sepekan hadir setiap hari Minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Timur hanya di CWM Channel. Bagi orang yang sering melakukan kebajikan, walaupun selalu dicaci, dimaki, dihina, dia akan selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang untuk membawa kemajuan baik diri dia sendiri maupun bagi orang lain. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Manakala seseorang berpikir, berkata, dan berbuat dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikuti kita. Mimbar Agama Buddha hadir setiap hari Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia Timur hanya di CWM Channel. Memberikan informasi terkini untuk memperluas pengetahuan, mengulas fakta unik dan fenomena-fenomena menarik yang luar biasa. Kami merangkum semuanya menjadi satu di Tahukah Kamu? Tahukah Kamu hadir setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Timur hanya di CWM Channel. Kita sebagai umat beriman tetap berpegang teguh pada pengharapan akan hadirnya Sang Penyembuh sejati. Dialah juru selamat. Tetapi itu bukan berarti kuasa dan harta menjadi tujuan utama pencarian hidup kita di dunia ini. Mutiara Iman Katolik hadir setiap minggu pertama pukul 20.00 waktu Indonesia Timur hanya di CWM Channel. Konsumsi 1 cangkir sawi cukup untuk memenuhi 59% kebutuhan tubuh terhadap vitamin C perharinya. Hai pemirsa Senam Sehat di rumah. Tadi pemirsa di rumah telah mengikuti tips-tips sehat. Senam Sehat hadir setiap hari Sabtu pukul 10.00 waktu Indonesia Timur hanya di CWM Channel. DPC Partai Demokrat Kabupaten Sorong Selatan, Bapak Yance Salambau SHMH, disilakan. Pengurus kita itu ada di setiap distrik yang ada di Sorong Selatan. Dengan SK ini maka mereka sudah sah menjadi pengurus Demokrat periode 2022-2027 di bawah kepemimpinan Bapak Yance Salambau selaku Ketua
DPC yang baru ini? Sekretaris Partai Demokrat Provinsi Papua Barat menyerahkan SK DPAC kepada Bapak Ketua DPC Sorong Selatan Bapak Yance Salambau untuk dilaksanakan. Kami serahkan. Ya, yang berikut ini kami akan menyerahkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat nomor 428 SK DPP PD DPC garing 7 Romawi 2022. Ini tentang surat susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat periode 2022-2027, dan ini ditandatangani oleh Ketua Umum Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, dan ini diserahkan langsung kepada Ketua DPC yang terpilih, yaitu Bapak Yance Salambau. Kami serahkan. Selanjutnya kita akan mendengar sepatah dua kata dari Ketua DPC Kabupaten Sorong Selatan. Baik, terima kasih. Saya selaku Ketua terpilih Partai Demokrat, pada kesempatan ini pula saya sampaikan kepada saudara-saudara yang sebelumnya kita sama-sama bertarung untuk menjadi pemimpin atau pimpinan Partai Demokrat di Kabupaten Sorong Selatan, agar supaya kita akhiri semua pertentangan, kita akhiri semua perselisihan, kita bahu-membahu untuk memenangkan partai ini untuk tujuan yang lebih baik. Kami bersedia untuk menerima kedatangan saudara-saudara semua. Terima kasih, saya sampaikan, waktu saya kembali. Sekretaris DPD Demokrat Papua Barat Yongke Fonataba menanggapi koreksi Wakil Bupati Sorong Selatan Alfonsesa mengatakan bahwa Partai Demokrat terus berkomitmen menjalankan program-program pro rakyat sehingga diyakini masih mendapatkan tempat di hati rakyat. Pertama, apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Pak Agus Harimurti, bahwa Demokrat saat ini mampu untuk menduduki peringkat ketiga. Ini karena ada indikator yang mengukur tentang kerja-kerja Partai Demokrat. Tentu hal ini tidak terlepas dari apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat, yaitu konsolidasi dari tingkat pusat sampai kepada ranting di bawahnya. Nah, ini kerja-kerja. Salah satu contoh seperti yang sekarang dilakukan oleh DPC Sorong Selatan di bawah kepemimpinan Ketua DPC yang baru, yaitu Pak Yance Salambau. Nah, dengan kerja-kerja politik seperti inilah yang mampu mendongkrak elektabilitas dari Partai Demokrat untuk bisa mencapai ke peringkat 3 seluruh Indonesia. Dan ini memang sudah diukur oleh lembaga survei di Indonesia. Kami kira bahwa saat ini di bawah kepemimpinan Pak Agus Harimurti, semua kader Demokrat baik dari pusat, kemudian provinsi sampai ke kabupaten kota, bahkan sampai ke anak ranting, ini sudah komitmen bersama untuk bagaimana kita mensukseskan Partai Demokrat. Tentu ada program-program Partai Demokrat yang saat ini dilaksanakan oleh Partai Demokrat di bawah seruan daripada Ketua Umum Agus Harimurti. Bagaimana keberpihakan terhadap masyarakat kita yang saat ini berteriak tentang bagaimana kesejahteraan mereka. Kemudian ada lagi kelangkaan, kita tahu minyak di seluruh Indonesia. Ini menjadi hal penting bagi kami untuk bagaimana
kita membantu masyarakat, terutama ekonomi masyarakat yang saat ini kita lihat bahwa mulai terasa sekali di masyarakat, terutama masyarakat yang paling bawah. Nah, ini kerja-kerja Partai Demokrat yang saat ini bagaimana program-program pro rakyat ini kita lakukan. Dengan demikian, maka tentu simpatik daripada masyarakat itu terhadap Partai Demokrat semakin besar, dan kalau sudah ada simpatik dari masyarakat, maka otomatis elektabilitas dari Partai Demokrat itu akan terdongkrak sendiri. Semua orang di tanah Papua, terutama yang ada di Papua Barat, ini sudah pasti melihat bagaimana kader Demokrat yang sudah bekerja membuktikan diri, dan hari ini kita sudah punya 2 bupati, yaitu Bupati Raja Ampat, Bupati Kaimana. Oleh karena itu, kami pun yakin bahwa peringkat 3 yang dikatakan oleh ketum itu, kita akan juga merealisasi itu dengan kerja-kerja kita saat ini. Nah, konsolidasi ini sangat penting. Karena itu kita sudah serukan kepada semua ketua-ketua DPC yang ada di bawahnya untuk bagaimana kerja-kerja daripada kerja politik ini harus benar-benar sungguh-sungguh sampai dirasakan oleh akar rumput. Demikian. Program-program pro rakyat partai bagi Ketua DPC Demokrat Sorong Selatan terpilih Yance Salambau merupakan magnet bagi dirinya untuk berandil memenangkan partai di pemilu dan pilkada 2024. Ya, sebagai orang baru di Demokrat, saya pertama merasa bangga dan berterima kasih karena ada kepercayaan yang begitu besar diberikan oleh partai sebesar Demokrat kepada saya. Ya, saya menerima itu dengan senang hati, dan sejalan dengan itu, saya telah memutuskan untuk dengan kemampuan, dengan kekuatan, untuk bagaimana membesarkan Partai Demokrat. Tujuannya apa? Tujuan adalah pertama, kita menjadi pemenang di legislatif, kita menjadi pemenang di pemilihan kepala daerah, kita menjadi pemenang di provinsi untuk legislatif, kita menjadi pemenang juga untuk gubernur, dan kita menjadi pemenang untuk DPR RI, dan juga kita menjadi pemenang untuk presiden. Dan ini yang harus kita sampaikan kepada semua kader untuk memegang teguh prinsip itu. Baik, Partai Demokrat punya historis, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Pak Wakil, bahwa pernah memimpin pemerintahan Indonesia ini dalam 2 periode. Dan itu bukan sesuatu yang kebetulan, tapi itu berangkat dari kemampuan. Itu kemudian akan menimbulkan pengalaman. Dan saya percaya bahwa pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi untuk membawa Partai Demokrat pada masanya atau pada posisi kejayaannya itu akan dievaluasi untuk bagaimana Partai Demokrat pada periode ini harus kembali kepada kejayaan yang pernah dicapai sebelumnya. Kami memiliki konsep bagaimana untuk menempatkan orang pada posisi yang tepat. Tapi ini sudah merupakan bagian dari strategi yang kami canangkan. Bagaimana saya memilih saya untuk bisa tampil sebagai calon legislatif di Dapil 1. Dan bagaimana saya bisa memilih si B untuk tampil di Dapil 2. Pemilihan-pemilihan ini memang tidak leluasa kepada kita, karena kita dibatasi dengan kuota, serta kita dibatasi oleh gender, ya, harus ada keterwakilan perempuan. Dan memang saya yakin bahwa untuk memutuskan itu berada dalam posisi yang sulit. Tapi bagaimanapun kami memiliki strategi untuk menempatkan orang yang tidak salah untuk mewakili dapil tertentu. Jadi mungkin saya tidak bisa berbicara strategi seperti apa yang saya maksudkan, karena memang sudah ada dalam rancangan kita. Dan peran partai dalam penyelenggaraan pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar tahun 1945 melalui pemilihan Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang dapat menyerap aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Wakil Bupati Sorong Selatan Alfonsesa berharap Demokrat bisa hadir sebagai partai modern untuk menjawab tuntutan tersebut. Yang representatif, dan dengan Demokrat jaya di 2024, terima kasih untuk Pak Yan, saya mengikuti kita ini.
Setelah pemilu 2024, tetapi sangat siap untuk melakukan konsolidasi dalam rangka memainkan peran di politik 2024. Kita berharap di bawah kepemimpinan kalian, tadi saya bilang, proses administrasi manajemen di sekretariat ini dapat berjalan maksimal untuk meraih kejayaan Partai Demokrat seperti yang sudah beberapa tahun yang lalu. Partai ini telah membuktikan eksistensinya sebagai partai besar, partai yang punya kader-kader hebat dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Ya, kiranya kantor ini kan saya ikut dalam kantor ini. Iya. Ini kamu kunci. Oh iya. Baik pemirsa, di tengah-tengah hiburan musik yang telah disiapkan oleh panitia Partai Demokrat, kami akhiri liputan kegiatan pada sore hari ini. Sampai jumpa di liputan-liputan yang selanjutnya.